Hey, welcome back. Bertemu lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari kehidupan guru sihir di dunia lain. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita dimulai dari Will, Sal, dan Carla segera pergi menuju ke atas, yaitu ke kuil langit dengan summoner jin sebagai tunggangannya. Namun, di saat perjalanan menuju kuil langit, tiba-tiba saja muncul seekor hiu terbang. Carla yang melihat hal itu terkejut, dikarenakan monster seperti itu seharusnya tidak ada di area hutan. Tapi Will sudah menduganya kalau mereka pasti akan segera bertemu di tempat ini. Lalu Will menyuruh Jin untuk meningkatkan kecepatannya dan membawa kelompok Will sambil menghindari dan melewati monster tersebut untuk tidak mengalahkan monster tersebut dalam keadaan apapun. Tidak lama kemudian, hiu tersebut menyadari kehadiran kelompok Will dan segera menyerangnya. Namun Jin segera menghindarinya dan melarikan diri menuju ke atas kuil langit. Setelah mereka menembus ke atas langit, mereka pun tiba di kuil langit. Jin segera mendarat dan menurunkan Will, Sal, dan Carla, lalu Jin segera menghilang. Will segera berterima kasih kepada Jin karena telah mengantarnya. Jin yang mendengar ucapannya itu pun mengucapkan tidak masalah. Jadi Will bisa memanggilnya lagi kapanpun ia mau. Sal dan Carla terkagum-kagum melihat kuil langit tersebut karena tempat tersebut adalah tempat yang mistis. Jadi ini merupakan penemuan yang besar. Carla bertanya, bagaimana Will bisa tahu semua ini? Will menjelaskan bahwa dirinya kebetulan saja tahu tentang hal itu lebih banyak dari orang-orang. Ya, kalau kamu tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya lagi. Will memuji si Carla dengan mengatakan bahwa dirinya sungguh baik sekali, jadi itu lebih baik. Mendengar hal itu, Carla menjelaskan bahwa monsternya mengajari dirinya dengan baik. Nah, sekarang tujuannya ada di depan kita. Will, Carla, dan Sal segera memasuki kuil tersebut. Carla bertanya, Will, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Will menjelaskan bahwa dia mencari ruangan tersembunyi. Setelah itu, Will memastikan bahwa yang dicari yaitu pasti ada di situ. Will segera menggunakan sihirnya dan pintu tersebut segera terbuka. Melihat hal itu membuat Sal dan Carla terkejut dikarenakan dindingnya bergerak. Kurasa aku sudah terbiasa dengan semua kejutan yang kau sembunyikan sekarang. Setelah itu, Will dan Carla segera memasuki ruangan tersebut. Carla bertanya, tempat apa ini? Dikarenakan ini seperti ruang kerja. Will segera mengambil sebuah botol dan menjelaskan bahwa disinilah kita akan membuat parfum. Carla bertanya, kenapa kita membuat parfum? Will menjelaskan, karena kita akan memerlukannya. Maka dari itu, aku mengambil bunga fairy. Tapi masalahnya, bukankah membuat parfum itu memerlukan waktu yang lama? Will menjelaskan bahwa biasanya perlu sekitar 1 bulan untuk membuat parfum. Namun kalau dicampurkan dengan sedikit sihir, parfum bisa dibuat lebih cepat. Mari kita lihat sekitar 1 jam saja, seharusnya itu sudah cukup, ucap Will. Jadi mari kita coba. Will segera membuka investornya dan mengeluarkan bunga fairy dari sebuah tas. Will segera mengekstrak intisari dari bunga fairy sembari mengatakan, Dome Essence. Tidak lama kemudian, parfum selesai dibuat. Will menggunakan sihir untuk menarik intisari bunganya. Lalu untuk menjaga intisari itu dan meningkatkan usianya, dirinya mencampurkannya dengan etanol. Aku juga mencampurkannya dengan air, yang mana itu akan mengencerkan konsentrasi alkoholnya dan menarik keluar aroma lembut bunga fairy.
Sekarang tinggal menuangkannya ke botol dan didiamkan. Lalu selesai. Carla yang mendengar ucapan dari Will bertanya, "Bukankah itu terlalu cepat? Kau bahkan tidak menggunakan alat apapun yang ada di sini." Will menjelaskan, "Kalau kupakai, maka akan memakan waktu sebulan lebih untuk membuat parfum tersebut. Karena dirinya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dengan ini, semua persiapan kita sudah selesai sekarang. Kita akan segera mendapatkan item yang tersembunyi. Jadi, senang melihatmu mulai terbiasa dengan semua ini, Carla. Nah, ayo kita lanjutkan. Harusnya kita sudah sampai di area paling jauh sekarang." Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah kuil atau tempat pemujaan yang dimana tempat orang-orang berdoa. Sangat menakjubkan dan sungguh pemandangan yang sangat ajaib. Sal yang melihat hal itu pun juga terpukau. Tiba-tiba, tempat tersebut berubah menjadi sangat menyilaukan dan muncullah sebuah patung yang berdiri di atas patung tersebut. Carla yang melihat hal itu bertanya, "Benda apa itu? Apakah itu monster? Dan sepertinya dia itu kuat," ucap Sal. Will menjelaskan kepada Carla dan Sal bahwa jangan menyerang patung tersebut. Patung tersebut bertanya, "Apakah dirimu pengotor labirin ini?" "Hah, apa? Monsternya bisa berbicara? Sepertinya ini bukan monster biasa." Will menjelaskan bahwa kami belum mengotori apa-apa karena kami hanyalah pengunjung. Kau bisa melihatnya, bukan? Setelah mendengar ucapan dari Will, monster tersebut menghilang. Carla yang melihat hal itu bertanya, "Di mana monster tersebut? Dan apa yang sedang terjadi?" Will menjelaskan kalau kita membunuh monster apapun sebelum ke sini, kita akan dipaksa bertarung melawan dia. Sal dengan polosnya menjawab, "Oh, jadi begitu ya?" Sedangkan Carla pun kesal. Bagaimana itu masuk akal ucapnya? "Nah, sekarang ayo beri mereka persembahan kita." Setelah Will meletakkan parfum tersebut, tiba-tiba patung tersebut bersinar terang. Setelah itu, sinar tersebut menghilang. Will yang melihat kejadian itu bertanya, "Apa? Tidak ada yang terjadi. Tunggu dulu. Lihatlah persembahan kita menghilang." Dan tiba-tiba muncul seseorang perempuan yang berteriak gak jelas tak apa katanya. Sal yang mendengar hal itu pun terkejut. Melihat reaksi dari Sal membuat gadis-gadis tersebut tertawa terbahak-bahak. Carla bertanya, "Sejak kapan dia ada di sini? Kukira jantungku akan berhenti." Will mengatakan, "Seperti yang diharapkan dari Dewi Labirin, yaitu Trickstar. Kau masih suka ngeprank ya?" Dewi tersebut terkejut dikarenakan Will mengetahui siapa dirinya. Aku tidak tahu kau siapa, tapi kau bisa menyelesaikan puzzle persembahan. Benda yang harus kau sembahkan di akhir, sudah ku beritahu lama sekali loh," ucapnya. Sal yang mendengar hal itu menjadi kebingungan. Will kembali menjelaskan bahwa petunjuk mengenai hadiah yang harus dipersembahkan tersembunyi di dalam Dungeon. Aku sudah menyimpulkan jawaban untuk puzzle itu, seperti yang diharapkan dari Master Will. Carla bertanya, "Sebenarnya kau ini siapa?" Dewi tersebut terkesan karena kau bisa menyelesaikannya. "Nah, sekarang ayo periksa kualitas parfum tersebut." Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, kau bisa mencium aroma lembut bunga Fire. Carla yang melihat hal itu bertanya kepada Sal, "Apakah para dewi memang begini?" Sal menjawab, "Dia punya energi yang aneh, bukan?" Di sisi lain, dewi tersebut berkata, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu atas persembahan ini. Bisakah kau memberitahuku siapa namamu?"
Will memberitahu namanya adalah Will Campbell. Sang Dewi berterima kasih kepada Will. Sebagai tanda terima kasihnya, aku akan memberikanmu sebuah Chemis Bruce ini. Ini adalah alat pemberi kelas legendary yang diciptakan oleh ahli kimia jenius yang membuat alat-alat sihir. Kuharap kau bisa memasuki Dungeon ini lebih dalam dengan ini. Tentu saja Will berniat menaklukkan Dungeon ini dari awal. Carla yang mendengar hal itu terkejut lalu bertanya, apakah kau berpikir seperti itu? Tidak peduli sekuat apapun dirimu, itu tetap saja mustahil. Will kembali menjelaskan, kita akan sampai sana pada akhirnya. Jadi dirinya tidak akan menaklukkannya sekarang juga. Kau memiliki kepercayaan diri yang berlimpah. Jadi aku tidak sabar melihatmu kesulitan pada semua puzzle yang sudah aku atur. Will yang mendengar ucapannya itu berkata dalam hati bahwa dirinya yang menciptakan semua puzzle tersebut. Will kembali menjelaskan, kami akan segera pergi. Sang Dewi yang mendengar ucapan dari Will sedikit kecewa dikarenakan dirinya masih ingin mengobrol dengan Will. Will sedikit meledek Sang Dewi. Kalau kau mau memberi tanda terima kasih lagi, maka akan aku pertimbangkan. Kau sangat rakus dan pelit. Ya sudah, pergi saja sana, ucap Sang Dewi kepada mereka. Setelah itu, Will, Carla, dan Sal segera pergi meninggalkan Dungeon tersebut. Sang Dewi tidak menyangka karena mereka pergi benaran. Will Campbell, sungguh manusia yang aneh dan menarik. Aku tidak bisa menahan diri, jadi aku akan mengawasimu tiap kali kau mau memasuki Dungeon. Lagi pula, aku tidak mau kau mati. Di saat perjalanan, Will mendapatkan Blessing of the Labyrinth Goddess. Will tidak menyangka akan menerima berkat darinya setelah dia memberiku respon begitu. Bahkan sebagai autor, dia adalah karakter yang tidak bisa ku mengerti. Kalau aku punya Blessing of the Labyrinth Goddess, item tersembunyi selanjutnya akan jadi target yang mudah. Tapi yang terpenting, prioritas kita adalah bertemu dengan Legendary Blacksmith. Singkat cerita, Will, Carla, dan Sal segera merayakan keberhasilan mereka dengan minum minuman di sebuah bar. Bro, membuat party denganmu adalah keputusan yang benar. Aku tidak menyangka aku akan bisa melihat banyak sekali hal yang menarik. Will menjelaskan bahwa hari ini hanyalah awalan dari yang akan datang. Dirinya akan menunjukkan padanya lebih banyak hal menarik di masa depan. Mendengar hal itu, membuat Carla semakin menantikan hal tersebut. Sal bertanya, item macam apa yang kita dapatkan? Will menjelaskan bahwa ini adalah alat sihir kuno yang dikenal dengan nama Chemis Bruce. Apa? Alat sihir kuno? Seorang dewi yang memberinya pada kita. Will mengatakan, untuk penjelasan detail tentang kemampuan alat ini, kita bicarakan nanti saja. Kita mungkin akan menggunakannya besok untuk rencanaku. Dan keesokan harinya, di kota Pandai Besi, Carla mengatakan bahwa kita berada di kota Pandai Besi hari ini. Sal juga mengatakan, mungkin harusnya ada kesempatan untuk menggunakan Chemis Bruce di sini. Jangan bilang kau mau menjualnya ya. Will kembali menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menjualnya. Selain itu, aku tidak yakin siapapun bisa menyadari nilai yang sebenarnya, kecuali kau tahu apa kegunaannya. Dan ini hanyalah sampah. Tidak lama kemudian, Will, Sal, dan Carla tiba di tujuannya, yaitu The Dragon Forge, tempat di mana Pandai Besi paling ahli berkumpul, dan merupakan bengkel terbaik di kota. Aku tahu kau akan memilih The Dragon Forge dari semua bengkel yang ada. Namun, Will menjelaskan bahwa kita tidak ke sana, tapi kita akan ke situ, yaitu bengkel yang usang tersebut. Carla yang melihatnya sedikit terkejut, sedangkan Sal yang melihat hal itu mengatakan bahwa bengkel itu agak bobrok. Carla berteriak,
Apa yang akan kita lakukan di tempat seperti itu? Hei, jangan tidak sopan begitu, ucap Will kepada Carla. Tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang mengatakan bahwa perkataan dari Will itu benar. Sekarang memang terlihat bodoh, tapi ini dulunya bengkel terbaik. Carla pun kesal dikarenakan bokongnya dipegang oleh kakek mesum tersebut. Lalu ia menendangnya. Kau pikir di mana tanganmu menyentuh? Dasar Pak Tua mesum, ucapnya. Sial, seharusnya aku peringati terlebih dahulu dia. Dikarenakan orang yang baru saja ditendang Carla tidak lain dan tidak bukan adalah Drum, seorang pandai besi legendaris. Sal yang melihat hal itu langsung memegang Carla dan mencoba untuk meredakan amarahnya. Sedangkan Carla berkata, jangan ikut campur. Demi dunia ini dan seisinya, aku harus menghukum Pak Tua mesum ini. Will berkata kepada Carla, tenangkan dirimu. Carla bertanya kepada Will, kenapa aku harus tenang? Will menjelaskan bahwa dirinya punya bisnis dengan pria tersebut. Carla yang mendengar hal itu mau tidak mau harus menuruti perkataan dari Will. Setelah itu, Will segera mendatangi kakek tua tersebut. Lalu Will mengulurkan tangannya dan bertanya, apa Anda baik-baik saja, Tuan Broom? Kakek tua tersebut meminta maaf dikarenakan tangannya bergerak sendiri sebelum aku berpikir. Carla yang mendengarnya semakin marah, sedangkan Sal yang melihatnya mencoba untuk menenangkannya. Lalu kakek tua tersebut bertanya, bagaimana kau bisa tahu namaku? Itu dikarenakan dirinya tahu tentang kakek tua tersebut, sepertinya begitu. Kakek tua tersebut menyuruh Will untuk masuk ke dalam untuk melanjutkan pembicaraannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk ke dalam bengkel tersebut dan segera duduk. Semua yang dia punya hanyalah senjata karatan, dengan The Dragon Force berdiri di depan dan di tengah. Jadi tidak ada yang akan datang ke toko ini. Bahkan jika tidak ada yang datang ke sini, aku puas selama aku bisa minum setiap hari. Carla yang mendengar ucapan dari kakek tua itu menjadi kesal. Kakek tua tersebut kembali bertanya, terus, karena kau tahu siapa aku, untuk apa kau datang ke sini? Will menjelaskan bahwa dirinya ingin kakek tua tersebut membuatkan senjata untuk dirinya. Ya, lebih tepatnya sebuah masterpiece. Kakek tua tersebut menyetujui persyaratan dari Will. Namun sebagai gantinya, biarkan aku menyentuh tubuh dua wanita ini sepuas hatiku. Carla yang mendengar perkataan dari kakek tua tersebut langsung menolaknya. Will mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dikarenakan kakek tua tersebut cuma bercanda saja. Sebenarnya, dia tidak berniat membuat senjata saat ini. Mendengar hal itu, kakek tua tersebut kembali berkata, jadi kau tahu sebanyak itu ya? Carla kesal dan langsung membogem kepala kakek tua tersebut, dikarenakan kakek tua tersebut berbohong untuk mencoba menyentuh tubuh kami. Kakek tua tersebut langsung meminta maaf dikarenakan dirinya agak terbawa oleh suasana. Saya juga tahu alasan kenapa Anda tidak membuat senjata apapun. Anda tidak mau senjata Anda dipegang oleh seseorang yang tidak layak, bukan? Kakek tua tersebut terkejut dikarenakan Will mengetahui sebanyak itu. Tapi saya masih mau Anda membuat senjata itu untuk saya, Tuan Groom. Jadi saya ingin membuktikan pada Anda bahwa saya adalah orang yang layak untuk senjata Anda. Kalau kau memaksa, tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Jadi ikuti aku. Beberapa saat kemudian, kakek tua tersebut menyuruh Will untuk mencoba memotong baja tersebut dengan pedang berkarat. Kalau kau bisa melakukannya, maka aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Carla yang melihat itu berkata bahwa itu hampir mustahil. Namun Will menerima persyaratan dari kakek tua tersebut. Mendengar hal itu membuat Carla terkejut. Waktunya sudah tiba, guys.
sembari mengeluarkan pena legendarisnya. Will membaca mantra dengan mengatakan, berikan ketajaman tinggi dan potongan diperkuat. Setelah itu, Will menebas batu tersebut menjadi dua bagian. Melihat hal itu, membuat Carlasal dan kakek tua tersebut terkejut. Will mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan sesuai yang Anda minta. Seperti yang sudah dijanjikan, Anda sekarang akan membuat senjata untuk dirinya. Sedangkan Sal yang melihat hal itu bertanya, apakah Will benar-benar memotongnya? Carla mengatakan bahwa item tersebut sungguh menakjubkan. Apa sebenarnya yang Will lakukan? Will menjelaskan, Chimis Bruce adalah alat pemberi. Pedang berkarat ini biasanya hanya bisa memiliki satu efek. Tapi dengan menggunakan Chimis Bruce, dua efek bisa diberikan kepada pedang tersebut. Sal bertanya, apakah sebagus itu? Will menjelaskan bahwa ini bisa menggandakan jumlah efek sihir yang bisa diberikan kepada suatu item dengan mudahnya. Sal terkejut dikarenakan benda tersebut bisa menggandakan jumlah efek sihir. Item itu sungguh tidak masuk akal. Seperti yang Carla katakan, Chemis Bruce adalah item yang tidak masuk akal. Sedangkan level kesulitannya berubah gratis hanya dengan memiliki ini. Sederhananya, benda ini adalah perusak keseimbangan. Tapi yang terpenting adalah, aku pemilik benda ini dan bukan Ellen. Mungkin dengan begini saja aku akhirnya bisa berdiri di level yang sama dengan dirinya. Seperti yang sudah kuduga, kau menggunakan sihir pemberi untuk memotong baja tersebut. Will kembali menjelaskan bahwa perkataan dari kakek tua tersebut benar. Dikarenakan tanpa benda tersebut, memotong baja ini tentu saja sesuatu yang sangat mustahil. Walaupun Ellen akan bisa melakukan ini dengan mudah beberapa tahun ke depan. Kakek tua tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Yulia lebih terkejut pada bagaimana cara Will melakukannya. Pada kecepatanmu dalam memberikan efek itu dan keahliannya, mau dilihat bagaimanapun, kau adalah Grantor kelas 1. Dan kalau kau memiliki skill seni pedang seperti yang kau tunjukkan tadi, maka kau pasti juga akan jadi Adventure kelas 1. Will bertanya, apakah Anda akan membuat senjata untuk saya? Mendengar hal itu, kakek tua tersebut menolaknya. Carla yang mendengar hal itu terkejut lalu berkata, bukankah itu yang kau bilang tadi? Kalau dia Adventure kelas 1, lalu kenapa? Kenapa kau tidak akan membuatkannya senjata? Kakek tua tersebut menjelaskan bahwa adventure unggul bisa ditemukan di mana saja, tapi dirinya hanya akan menerima seseorang yang benar-benar memiliki kemampuan istimewa. Will berpikir bahwa segitu saja tidak cukup untuk membodohi kakek tua tersebut. Carla bertanya, bukankah itu yang kau janjikan? Namun Will menyuruh Carla untuk membiarkannya. Lalu Will menjelaskan bahwa Tuan Grom pasti punya alasannya sendiri. Aku tidak bisa memaksanya untuk membuatkan senjata untukku kalau dia tidak ingin melakukannya. Baiklah, kalau kau bilang begitu, ucap Carla kepada Will. Kakek tersebut merasa tidak enak karena tidak menepati perkataannya. Dikarenakan aku tidak bisa membuatkan senjata untukmu. Tapi aku akan membantumu sebanyak yang aku bisa dalam hal lain. Setelah mendengar alasan dari kakek tua tersebut, Will berterima kasih. Itu membuat dirinya senang. Baiklah, semuanya berjalan lancar. Aku memang tidak berharap Ground akan membuatkan senjata untuk dirinya saat ini. Untuk sekarang, yang kuperlukan adalah membangun relasi dengannya. Ini semua agar dia berhutang besar padaku dalam event yang akan datang terjadi. Dan Will akan membuatnya mau membuat senjata untuk dirinya. Karena tanpa dia, aku tidak akan bisa menyelesaikan event utama selanjutnya secara keseluruhan. Beberapa waktu telah berlalu, kini sudah sore hari.
Sudah waktunya tutup hari ini. Bisakah kalian pergi untuk saat ini? Mendengar perkataan dari kakek tua tersebut, Will segera pergi. Jadi kami akan kembali lagi. Kakek tua tersebut berkata bahwa lebih baik adalah langsung pulang, dikarenakan akhir-akhir ini Harry berbahaya di malam hari. Mendengar nasihat dari kakek tua tersebut, Will mengucapkan terima kasih banyak atas peringatannya. Will, Carla, dan Sal segera pergi meninggalkan bengkel tersebut. Master Will, tadi itu pasti sangat mengecewakan ya? Carla bertanya. Kalau yang kau butuhkan hanyalah agar si mesum itu membuat sebuah senjata untukmu. Apa kau tidak bisa pergi ke Dragon Force yang di sebelahnya saja? Will menjelaskan bahwa dirinya bisa lihat kenapa kau mungkin berpikir begitu. Namun sepertinya kau sangat meremehkan dia. Carla bertanya, bukankah dia hanya seorang kakek tua yang penuh nafsuan? Will menjelaskan, kalau begitu, bagaimana kalau kita tunggu di sini sebentar? Harusnya kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Beberapa saat kemudian, saat malam hari pun tiba, Carla bertanya kepada Will, apakah masih lama lagi? Will menyuruh Carla menunggu sebentar lagi. Carla, lihat itu dia. Sal melihat itu mengatakan bahwa ada seseorang keluar dari Dragon Force. Carla yang melihat hal itu berpikir bahwa itu pemiliknya, yaitu Gillian. Maksudmu, sesuatu yang menarik. Apakah itu dia? Tapi anehnya, kenapa dia masuk ke toko Pak Tua Mesum itu? Dan kelihatannya mereka asyik mengobrol. Will menjelaskan bahwa Gillian pemilik Dragon Force sebenarnya merupakan murid dari Tuan Grom. Mendengar perkataan dari Will membuat Carla menjadi terkejut. Jadi itu alasannya kenapa kamu sangat bersikeras ingin si mesum itu membuatkan senjata padamu. Di sisi lain, Salim mendengar perbincangan antara Will dan Carla mengatakan, nah sekarang, mari kita pulang. Dikarenakan Tuan Grom bilang sebaiknya kita langsung pulang karena berbahaya di malam hari. Carla yang mendengar ucapan dari Sal meledeknya. Apa kamu takut, Sal? Haha, Sal menjawab bahwa dirinya sangat takut. Will bertanya, apakah kalian tidak apa-apa kalau kalian pulang duluan? Soalnya aku baru ingat, ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Carla mengatakan pada Will bahwa Sal dan dirinya akan menunggu Will di kedai biasanya. Oke, aku akan ke sana segera setelah aku selesai, ucap Will kepada mereka. Tidak lama kemudian, Gillian pergi meninggalkan bengkel pandai besi dan berpamitan dengan masternya. Dan di tengah perjalanan, Gillian bertemu dengan sosok misterius yang menggunakan kerudung. Gillian bertanya dalam hati, siapa orang ini? Apa dia di sini dari tadi menungguku? Dan sosok misterius tersebut membuka kerudungnya, dan ternyata di balik kerudung tersebut adalah sosok perempuan. Melihat hal itu membuat Gillian terkejut. Lalu perempuan tersebut melempar belatinya ke arah Gillian. Gillian ketakutan dan berpikir bahwa dirinya akan mati di tangan perempuan tersebut. Will yang melihat kejadian tersebut langsung segera menghentikannya dan mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun seenakmu di sini. Dan ternyata guys, sosok perempuan tersebut merupakan assassin Paylis. Perempuan tersebut terkejut dikarenakan Will mengetahui namanya. Kalau begitu, sebelum informasi itu tersebar, aku harus membunuhnya. Gillian bertanya, siapa itu? Will menjelaskan bahwa dia adalah pembunuh berantai yang merajalela akhir-akhir ini. Mendengar perkataan dari Will membuat Gillian terkejut. Jadi kenapa dia mengincar diriku? Itu benar, tapi jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Oh iya guys, biar kagak ribet, kita panggil aja perempuan tersebut dengan sebutan Butet. Butet mengatakan, sepertinya kau tahu banyak hal. Mungkinkah kau punya informan? Ya, tidak begitu berpengaruh juga sih. Lagi pula, kau akan mati di sini.
Perempuan tersebut menyerang Will dengan menggunakan teleportasi dan menyerang dari belakang sembari mengatakan bahwa punggungmu terbuka lebar. Namun Will yang melihat hal itu segera menghentikan serangannya. Butet terkejut dikarenakan dia bereaksi pada serangan tersebut dan itu terlalu cepat. Butet segera pergi menjauh dari jangkauan serangannya Will hingga terpaksa Butet mundur ke belakang. Gillian terpukau dengan gerakan Butet yang luar biasa. Apalagi senjata itu, aku pernah melihatnya. Gillian mengatakan bahwa Blade itu milik Lamia, merupakan event ranking A. Bukankah itu Shadow Weaver? Seperti yang diharapkan dari pencipta senjata ini, bahwa yang dikatakan Gillian itu benar. Gillian bertanya, kenapa Blade itu ada di tanganmu? Butet menjawab, tentu saja, karena aku membunuh dia dan mengambil senjata tersebut. Dikarenakan aku lebih layak untuk menggunakan ini daripada dia. Aku bisa lihat Shadow Weaver lebih tenang seperti ini. Gillian mengatakan, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan begitu saja. Butet kembali mengatakan bahwa dirinya bisa memutuskannya. Lagi pula, sebuah yang lemah disingkirkan oleh yang kuat di dunia ini. Di sisi lain, Will yang mendengar perkataan dari Butet berkata, begitu ya, kalau begitu, seharusnya tidak masalah kalau ku curi balik. Butet tertawa, dikarenakan itu sungguh hal yang menarik untuk dikatakan. Itu jelas sekali tidak mungkin. Lalu Butet berlari menyerang Will. Will yang melihat hal itu, segera menghalau serangan dari si Butet. Gillian menjelaskan bahwa Shadow Weaver punya efek yang membuatnya bisa menyerap magis dari luka yang disebabkan sayatannya. Jadi berhati-hatilah. Will berterima kasih untuk informasinya. Walaupun aku sudah tahu tentang itu. Will terus menangis serangan demi serangan dari Butet. Butet tidak percaya dikarenakan serangannya tidak mengenai Will sama sekali. Dia mungkin bisa melihat serangan bertubi-tubiku yang menggunakan teleportasi. Fakta bahwa dia masih belum kena satupun serangan sampai sekarang itu sungguh mustahil. Tapi bagaimana bisa dia melakukannya setenang itu? Butet pun mulai terengah-engah dikarenakan tidak satu pun serangan yang mengenai Will. Melihat hal itu, Will mengatakan sepertinya dia akan segera kehabisan stamina. Kemampuan Phyllis mungkin memang kuat, tapi itu memiliki kelemahan yang besar. Menggunakan teleportasi banyak kali memakan magis dalam jumlah yang besar. Normalnya, efek menyerap dari Shadow Weaver dapat membuatnya bisa memulihkan magisnya. Tapi sayang sekali untuk dia. Aku tahu strategi yang dia pakai dengan teleportasi. Aku tidak akan membiarkan satupun serangannya mengenaiku. Dan akhirnya, Butet memutuskan untuk mengundurkan diri ke belakang. Butet mengatakan bahwa kurasa sudah waktunya berhenti bermain-main. Will meledek Butet dikarenakan Butet tidak bisa menyerang dirinya. Pilihan terakhir untukmu adalah menggunakan kartu tersembunyimu, bukan? Butet mengatakan, kau bilang begitu, tapi kau yang akan terluka. Dan pada akhirnya, Butet pun bersiap-siap untuk menggunakan serangan terakhirnya dan mengatakan, Dark Knight Blade. Lalu Butet mulai menyerang Will dengan pedangnya. Melihat hal itu, Will segera menghalau serangan dari Butet. Namun sebagian serangan dari Butet menghancurkan tanah sekitar. Lalu Butet mengatakan bahwa kalau kau menghindari seranganku, kau akan terkena damage dengan ini. Namun Will segera menggunakan sihirnya yaitu Darkseid untuk melindunginya. Melihat hal itu membuat Butet terkejut dan bertanya, bagaimana kau bisa menangkal serangan dariku? Will menjelaskan, karena Will mengenalnya. Semua orang yang kulawan dengan teknik ini langsung pergi ke kuburan mereka. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tahu teknik ini. Will segera menyerang Butet sembari mengatakan, sayang sekali, karena sekarang kau kehabisan magic. Jadi kau tidak punya kesempatan untuk menang melawanku. Will langsung menjatuhkan Butet dan menggunakan sihir mana jammer. Butet bertanya, apa yang kau lakukan pada dirinya? Will kembali menjelaskan
bahwa saat menggunakan magic jamming pada lawan yang sedang kekurangan magic, itu bekerja sebagai efek confusion spell yang efektif. Pikiranmu bingung dan kau akan segera kehilangan kesadaranmu. Tidak lama kemudian, setelah Butet terkena mana jamming, Butet langsung pingsan. Baiklah, semuanya harusnya baik-baik saja sekarang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Terima kasih telah menonton dan setia pada channel Teman Rebahan. Oke, segini saja episode kali ini. Dan dikarenakan chapternya sudah mentok dan tinggal nunggu kelanjutan untuk updatingnya. Oh iya, buat kalian yang ada rekomendasi manhwa yang hangat dan ingin dibahas, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video and bye-bye.